Selamat pagi saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali di awal pekan minggu ini, hari Senin, 23 Mei 2022. Kali ini, renungan pagi bertajuk, Lalu Allah memberkati. Teks bacaan diambil dari Kitab Kejadian 2 ayat 3. Terjemahan Baru Lembaga Kitab Indonesia berbunyi demikian. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Saudara-saudara, mungkin kita pernah mengetahui sebuah lagu rohani yang populer yang dalam bahasa Inggrisnya berjudul How Great Thou Art. Syairnya ditulis oleh Carl Gustav Boberg. Lirik lagunya ini sungguh sangat bermakna tentang kuasa Allah menciptakan alam semesta beserta seluruh isi. Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dengan firman-Nya. Sedangkan manusia diciptakan dari debu dan tanah. Kemuliaan Allah menghembuskan napas kehidupan ke dalam hidungnya. 6 hari lamanya Allah melakukan pekerjaan itu, dan sesudah melihat semuanya baik, maka pada hari ketujuh Allah berhenti dan pekerjaannya. Allah berhenti dari pekerjaannya, lalu memberkati dan menguduskan. Hari ketujuh adalah hari yang kudus bagi Allah, sebagaimana yang difirmankan Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Bisa dilihat dari Keluaran 20. Nah, saudara-saudaraku sekalian, pemazmur banyak menulis tentang kekaguman akan karya agung Allah menciptakan semua yang ada, seperti Mazmur 90, seperti Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberi pekerjaan tangannya. Begitu ajaib pekerjaan penciptaan Allah itu yang meletakkan benda-benda penerang di cakrawala. Maksud dan tujuan Allah sungguh sempurna dengan menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang menjadi tanda yang menandai berlalunya waktu, musim, dan tahun yang silih berganti. Ada juga Kejadian 1 ayat 14 menuturkan, jadilah benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun setelah Allah menciptakan semuanya. Maka sebanyak 7 kali menyatakan bahwa apa yang telah diciptakan itu baik. Kemudian Allah memberkati hari ketujuh dan menetapkannya hari yang kudus dan hari perhentian sebagai peringatan telah diselesaikannya sebuah karya penciptaan. Lihatlah Kejadian 2 ayat 3. Saudara-saudaraku sekalian, mengingat dan menguduskan hari Sabat, lalu Allah menyatakannya sebagai hari perhentian, pelayanan, dan persekutuan dengannya. Karena itulah hari ketujuh, hari Sabat, adalah hari Minggu. Jadi hari perhentian bagi jemaat Tuhan untuk mengambil waktu bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan di bait Allah. Seperti yang kita lakukan pada hari Minggu kemarin. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan di gereja kita masing-masing. Saudara-saudaraku sekalian, Tuhan di bait sucinya seraya menyampaikan ungkapan syukur dan doa atas kasih karunia-Nya. Dan selain bersekutu di bait suci, orang percaya juga mengambil waktu setelah 6 hari bekerja
agar dapat memulihkan kekuatan fisiknya dan kekuatan rohani spiritualnya. Sebab manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ada satu analogi, misalnya, ketika kita berkendaraan lewat jalan tol, sejenak kita berhenti di rest area. Maksudnya apa? Untuk melepas lelah serta memulihkan kembali tenaga dan kekuatan, dan dapat menggunakan fasilitas restoran atau warung, kamar mandi atau toilet, tempat pengisian bahan bakar atau SPBU. Itu sebabnya hari ke-7 atau hari Sabat sebagai hari perhentian. Bukanlah tidak boleh melakukan aktivitas sebagaimana penganut Yudaisme. Sebab waktu hari libur itu diisi orang percaya untuk berkumpul, misalnya arisan, keluarga, ke mall, dan lain sebagainya. Menarik kita simak apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Matius 12. Menjawab pertanyaan orang-orang Farisi. Menegur karena menurut mereka tidak boleh berbuat sesuatu pada hari Sabat sesuai hukum Taurat Tuhan. Dalam Matius 12, Yesus menjawab pertanyaan orang Farisi. Pada saat itu mereka berjalan melewati ladang gandum dan murid Yesus memetik bulir gandum itu, lalu memakannya karena lapar. Sehingga orang Farisi menegur karena menurut mereka tidak boleh berbuat sesuatu pada hari Sabat sesuai hukum Taurat. Lalu Yesus menjawab pertanyaan, bagaimana Daud dan orang yang mengikutinya saat lapar masuk ke dalam rumah Allah, makan roti sajian yang sebenarnya tidak boleh dimakan oleh siapapun kecuali oleh imam-imam. Dan Yesus berkata bahwa ada yang melebihi bait Allah untuk menyebut dirinya sendiri. Karena manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Matius 12, 1-8. Demikian juga saudara-saudaraku di rumah ibadat, saat Yesus menyembuhkan seorang yang sakit, yang mati sebelah tangannya. Lalu mereka bertanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Yesus membuat sebuah analogi, seekor domba milik mereka yang jatuh ke dalam lubang pada hari Sabat. Tidakkah menangkapnya dan mengeluarkannya? Dan bukankah manusia lebih berharga dari domba? Matius 12, 9-12. Dari kedua peristiwa pada hari Sabat itu, maka Yesus mengatakan, boleh berbuat baik pada hari Sabat. Yesus berkata, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Markus 2 ayat 27. Saudara-saudaraku sekalian, pada masa kini kita lihat orang percaya yang tinggal di kota, ada yang bekerja pada hari Minggu, sebab mereka perlu mengejar target agar terus survive dalam persaingan bisnis yang semakin kompetitif. Atau bagi pekerja di pabrik misalnya, menurut jadwal yang ditentukan. Dan kiranya kita bisa berefleksi bagaimana setiap orang percaya dapat memahami arti pentingnya hari ke-7 atau hari Minggu sebagai hari perhentian yang diberkati dan dikuduskan Tuhan. Dapat kita gunakan juga hari Sabat sebagai hari bersekutu dengan Tuhan, menyisihkan segala duniawi yang tiada habis-habisnya. Selamat berkarya di awal pekan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di awal pekan minggu ini, biarlah kami terus mengingat bagaimana hari perhentian, hari beristirahat-Mu Tuhan, sebagai kesempatan kami untuk berefleksi, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan.
Biarlah langkah hidup kami juga di awal pekan minggu ini Tuhan akan berakhir di hari Sabat. Dan saat itulah kami juga boleh memuliakan nama Tuhan. Didik kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami bisa boleh memperbarui hidup kami dalam hidup kami di masa depan. Dalam nama Yesus kami memohon dan bersyukur kepada Tuhan. Amin.